Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga. Susah dihiburnya nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini, hari yang baru yang Tuhan telah sediakan buat kami. Setelah semalam kami boleh beristirahat dan kami bangun dengan sehat dan segar. Biarlah sukacita, damai sejahtera senantiasa mengelilingi hidup kami. Dan kami mau bersekutu Tuhan, biarlah roh-Mu yang hadir di tengah-tengah kami. Tuhan pakai alat internet agar dapat berjalan dengan lancar, sehingga pemberitaan firman-Mu tidak akan terbuang dan kami boleh mendengar, melakukannya di dalam hidup kami setiap hari. Kami menyerahkan persekutuan doa pagi ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Untuk selanjutnya, kita akan menyanyikan dari PPR 2 nomor 185, Duduk Dekat Kaki Yesus. Duduk dekat kaki Yesus, dengarkanlah firman-Nya. Sungguh indah dan berharga duduk di kaki Yesus. Ku menang masa laluku, sungguh betapa indah. Yesus menangkan jiwaku, sediakanlah firman-Nya. Duduk dekat kaki Yesus, sungguh berkat yang besar. Ku lepas dosa-dosaku, ku letakkan susahku, ku beroleh perhentian, Dia beri kekuatan. Aku ingin menangis dekat kaki
kembalikan pada Pak Anton. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Kita bersyukur bahwa kita diberi kesempatan untuk berkumpul dalam persetuan doa pagi pada pagi hari ini. Dan biarlah Tuhan berkati selalu dalam kita melaksanakan kegiatan maupun tugas kita masing-masing sesuai dengan kasih karunia yang ada pada diri kita. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi hari ini, bersama-sama saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bersimpuh di kaki-Mu, kami menyerahkan kehidupan kami percaya bahwa kami senantiasa ada dalam dekapan Tuhan. Biarlah Tuhan menjadi kekuatan kami, dan biarlah kami boleh mampu memuliakan maupun membawa nama Tuhan yang indah itu untuk lebih indah dalam kehidupan kami. Biarlah kami yang penuh dengan dosa, penuh dengan berbagai cacat dan kekurangan ini, Tuhan bersihkan, Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan beserta kami. Di dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu semua, pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama merenungkan tentang teladan hidup gitu ya. Teladan dalam kehidupan kita maupun teladan yang hidup itu sendiri gitu. Teladan seringkali mudah diucapkan, tetapi sulit diterapkan. Nah, apakah memang benar demikian? Mari kita renungkan bersama tentang teladan itu sendiri. Bapak Ibu, kalau kita lihat kehidupan sehari-hari, banyak orang yang pengen berfoto bersama dengan para tokoh politik, ya. Kemudian ada juga yang selebritas atau selebriti, orang-orang terkenal gitu ya, orang-orang yang menjadi viral gitu ya. Banyak orang yang senang jika dia memiliki foto bersama dengan tokoh pujaannya, siapapun itu ya yang terkenal gitu. Dan banyak juga yang senang diasosiasikan dengan tokoh tersebut gitu ya. Saya sengaja menggunakan gambar-gambar kartun ini karena ini orang-orang yang netral gitu ya. Kalau dengan orang-orang tertentu saya pasang tokoh tertentu, nanti ada yang tidak suka. Saya tidak suka dengan ini ya. Bapak Ibu juga enggak suka dengan tokoh-tokoh kartun ini, ya enggak apa-apa gitu ya. Karena banyak orang yang ingin diasosiasikan gitu ya. Bahkan saya pernah ingat itu Pak Theo pernah cerita gitu ya. Season mau tidur gitu, kalau nggak salah gitu ya, ingat ya. Batman mau tidur ini, dia buka maskernya ya, masker Batman. Jadi dia senang diasosiasikan pada saat itu ya dengan Batman gitu ya. Karena ada juga yang antri lama-lama gitu ya, foto dengan tokoh-tokoh yang menjadi teladan hidupnya, teladan entah baik atau tidak gitu ya. Tapi dia berusaha untuk menjadi tokoh-tokoh tersebut gitu ya. Bahkan ada orang yang ya antri lama-lama gitu, nunggunya berapa jam gitu ya untuk bertemu gitu ya. Pernah juga VV atau Ibel itu yang nunggu gitu ya, nunggu penyanyi Korea yang akan hadir di bandara gitu ya, sampai lama ternyata pintunya yang lain itu, sampai nangis-nangis kayak gitu. Oh, VV ya. Jadi itu yang menjadi menjadi satu hal yang memang menjadi kenyataan gitu dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Kalau tidak bisa ya nangis gitu, tidak bisa ketemu ataupun tidak bisa
apa ya, seperti yang menjadi pujaannya, atau pujaannya ternyata melakukan hal-hal yang tidak baik gitu ya, dan itu bisa membuat orang itu down gitu ya. Nah, kita juga pernah mendengar gitu ya, ada Bapak Ibu pernah mendengar yang namanya Kenneth Sean Carson, mungkin nggak pernah dengar ya. Tetapi kalau lihat gambar ini, gambar orang ini mungkin pernah lihat ya. Kalau lihat ini mungkin juga nggak ingat gitu. Boneka Barbie lah ya, Bapak Ibu pernah lihat ya, boneka Barbie, paling enggak pernah gitu ya, pernah dengar gitu ya. Kalau nggak pernah perhatikan boneka-boneka juga nggak apa-apa, nggak ada larangan gitu ya. Tapi ada orang mana nih ya, orang yang bersedia membuat dirinya seperti boneka, human doll gitu ya. Jadi namanya Ken. Ken ini pasangan dari Barbie ya. Nah, kalau di dalam boneka itu kan netral sebetulnya ya. Namanya juga benda mati. Orang yang berusaha menghidupkan itu berusaha membuat orang itu hidup seperti dunia nyata gitu ya. Nah, boneka ini ternyata ada kawin cerai gitu ya. Barbie menikah dengan Ken ini ya. Ken ini ternyata juga menikah, cerai gitu ya. Dan kalau dalam dunia nyata itu namanya Rodrigo Alves. Rodrigo Alves ini orang keturunan Inggris dan Brasil, dan dia kemudian berubah menjadi orang Inggris gitu ya. Dia lebih milih Inggrisnya daripada Brasilnya gitu, dari ibunya. Dan dia menghabiskan uang yang luar biasa gitu ya, lebih daripada 750.000 US dollar, hampir 1 juta dolar gitu, untuk mengubah dirinya seperti Kenneth Sean Carson gitu, tokoh boneka, pasangan boneka Barbie ini. Nah, memang dia itu manusia, tetapi dia pengen terlihat seperti boneka gitu ya. Makanya kalau kita ingat zaman dulu itu, wah cantik sekali ya, seperti boneka gitu. Padahal orang kok pengen berubah menjadi boneka. Nah, ini kenyataannya gitu. Ada orang yang berusaha menjadi boneka gitu. Seperti boneka, dan kita lihat memang tampilannya persis seperti boneka ya. Semuanya dioperasi. Nah, efeknya seperti apa ya Bapak Ibu bisa perhatikan selanjutnya ya. Nah, ternyata tidak hanya itu saja, dia merasa bukan laki-laki, dia perempuan gitu. Makanya dia berubah dari laki-laki Ken menjadi Jessica Alba. Makanya gambarnya dua itu ya. Yang satu kiri laki-laki, kalau di layar Bapak Ibu semuanya, yang bawah itu yang gambar besar itu perempuan. Nah, itu dirinya semua itu, satu orang itu, dari laki-laki menjadi perempuan ya. Dia pengen seperti boneka Barbie. Mungkin saya tidak tahu, tetapi dari kisahnya dia itu oleh orang tuanya, dia itu laki-laki gitu ya, diberi boneka Barbie. Itu jadi mungkin Bapak Ibu perlu hati-hati gitu ya. Kalau laki-laki ya mungkin bonekanya ya laki-laki gitu ya. Kalau diberi boneka perempuan ya seperti ini gitu ya. Dia sangat terpesona, akhirnya malah menjadi perempuan gitu kan. Nah, kita perlu teladan. Ada orang yang teladan tadi kan dari berbagai tokoh. Ada tokoh yang memang orang gitu, ada tokoh yang boneka gitu ya, ada tokoh kartun, tokoh yang lain gitu. Kita harus perhatikan ini ya. Kita ingin menteladani siapa gitu ya. Nah, teladan sendiri kalau secara etimologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu sesuatu yang patut ditiru ya, artinya begitu, yang baik, sebetulnya yang baik sih, pengennya yang baik gitu ya, tentang perbuatan, kelakuan, sifat dan sebagainya. Nah, teladan merupakan sifat, sikap ya, perilaku yang jadikan panutan gitu ya. Nah, idolanya itu sesuatu yang bisa memengaruhi dirinya gitu ya. Secara tidak sadar dirinya akan menjadi seperti tokoh tersebut gitu ya. Nah, ini akan nampak dalam kehidupan kesehariannya gitu. Nah, dia
akan berusaha menjalani, tapi juga akan meniru tokoh pujaannya gitu ya. Makanya kalau kita cermati gitu ya, kalau ada orang yang mendengarkan lagu-lagu tertentu gitu, dia bukan hanya seperti penyanyi tersebut, tetapi dalam kenyataannya akan apa ya, bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh penyanyi tersebut gitu ya. Ini baik secara sadar atau tidak gitu ya. Seperti tokoh yang barusan kita dengar tadi, dan ada orang yang malah apa ya, ya bisa lebih jahat gitu ya, karena itu para tokoh agama ya, orang-orang di kita seperti Pak Andreas ya, Kristande yang suka dengan musik ataupun juga emang mempelajari musik gitu ya, pernah mengingatkan. Dan juga orang-orang yang memang pelajari syair-syair, kalau kita perhatikan gitu kan, ada lagu-lagu yang memang mengajak kita untuk membenci Tuhan, untuk meninggalkan Tuhan, meninggalkan kegiatan belajar, sekolah gitu ya, untuk meninggalkan dunia ini bahkan gitu ya, untuk bunuh diri rame-rame misalnya gitu ya. Itu sangat berpengaruh kepada orang-orang yang mengikuti gitu ya. Makanya Bapak Ibu kalau mendengarkan lagu memang kelihatannya lagu itu bagus, tetapi belum tentu itu akan memberikan dampak yang positif bagi kita. Nah, itu harus kita cermati lagu itu ya. Kalau lagu-lagu, bahkan lagu-lagu gereja pun kita juga harus hati-hati gitu ya. Ada lagu-lagu yang kadangkala lagunya bagus gitu ya, tetapi kalau kita cermati syairnya kok aneh gitu ya. Bukannya mau apa gitu, tapi malah mengajak untuk tidak menghormati Tuhan. Nah, itu harus hati-hati gitu ya dengan berbagai macam yang ada di sekitar kita. Nah, di dalam perjanjian baru terutama gitu ya, itu ada beberapa kata yang menyampaikan supaya kita itu menjadi teladan, tetapi sebelum menjadi teladan kita harus mengikuti teladan itu ya. Di dalam 1 Korintus 4:16 misalnya ya. Turutilah teladanku gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa baca ya, karena banyak ayat-ayat Alkitab yang saya kutip gitu ya. Kemudian juga di dalam Filipi 3 ayat 17 dinyatakan, ikutilah teladanku. Yakobus 5 ayat 10, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Nah, ini para orang yang nggak mau mungkin ya, mengikuti penderitaan gitu kan, nggak mau. Kesabaran gitu ya, sabar, berusaha sabar gitu. Tapi kalau menderita nggak mau gitu ya. Kemudian 1 Tesalonika 1 ayat 7, menjadi teladan bagi semua orang yang percaya gitu ya, di wilayah Makedonia dan Akaya. Kemudian 1 Titus juga menyatakan, jadilah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Ya, jadi memang kita diperintah untuk menjadi teladan gitu ya. Kehidupan gereja kita pun diharapkan meneladani kehidupan para nabi ya, dalam menyampaikan kabar baik tentang kebenaran, walaupun berbagai macam hal yang tidak enak yang harus didapatkan gitu ya. Ada perintah untuk belajar dan ada juga perintah untuk menjadi yang kita pelajari tersebut ya. Nah, ini yang perlu kita pahami. Nah, menjadi teladan itu seperti apa ya? Nah, itu 1 Korintus 9 ayat 27 Paulus menuliskan gitu ya. Sebelum dia menjadi teladan, dia menyadari gitu ya, bahwa aku melatih tubuhku. Nah, ini tubuh ya padahal ya. Memang yang menjadi kendala memang daging kita ya, tubuh kita gitu ya. Dan menguasai seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak gitu. Menjadi teladan bukanlah perkara mudah ya. Rasul Paulus sendiri menyadari demikian itu gitu. Itu sebabnya
ia mengingatkan dirinya sendiri bahwa ia pun perlu menguasai diri sendiri agar dirinya sendiri tidak ditolak. Ia belajar dari Nabi Musa mungkin ya, yang dia itu mengajak orang untuk pergi ke tanah perjanjian, tetapi dirinya sendiri ternyata tidak diizinkan masuk, ya, masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian itu ya. Ya, karena tidak sabar. Padahal ya, padahal ini ya, padahal di dalam kitab Bilangan 12:3, 12 ayat 3 gitu ya. Tuhan sendiri menyatakan bahwa adapun Musa ialah orang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas bumi. Ya, Tuhan sendiri memuji gitu. Musa itu orang yang sangat lembut hatinya. Tetapi dia tidak bisa masuk tanah perjanjian karena tidak sabar gitu. Nah, itu standarnya ternyata luar biasa gitu ya. Jadi bukan perkara yang mudah gitu. Seseorang menjadi teladan. Nah, kita perlu meneladani Kristus karena Rasul Paulus sendiri juga mengajak kita untuk meneladani Kristus gitu ya. Kristus menjadi teladan dalam kasih, ya, dalam iman, dalam pengampunan, kemurahan hati, kesederhanaan, penyerahan diri kepada Allah Bapa, kesabaran, pengajaran, pelayanan, penderitaan, memahami orang lain, memberkati, dan lain sebagainya. Mungkin tidak cukup ya, tidak cukup seperti ini, 12 ini. Saya hanya memilih 12 saja gitu ya. Bapak Ibu kalau mau belajar semuanya lebih banyak daripada yang saya tuliskan ini. Karena memang luar biasa gitu ya. Nah, teladan kasih di dalam Lukas 6 ayat 32 dinyatakan, dan jikalau orang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang yang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Jadi artinya kita mengasihi orang yang tidak mengasihi kita, itu yang sulit ya. Dan Tuhan Yesus itu memberi contoh gitu ya. Tidak hanya mengasihi orang yang mengasihi dirinya, tetapi juga mengasihi orang-orang yang tidak mengasihi dirinya. Dan dia itulah yang menjadi kebenaran dari firman Tuhan gitu. Kita diajak untuk menjadi teladan kasih. Demikian juga dalam iman gitu ya. Ya, kalau kita perhatikan, saya hanya mengutip beberapa gitu ya, Bapak Ibu. Kalau mungkin dalam hati berpikir kan sebetulnya memang banyak, makanya saya sampaikan banyak ya. Satu kata, tapi sebetulnya kalau kita kupas lebih jauh, lebih dalam, itu sebetulnya lebih banyak ya yang bisa dikutip gitu sebagai referensi dari bagaimana Tuhan memberikan teladan kepada kita. Teladan dalam iman ya. Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, ini contohnya gitu ya. Karena dia mengingatkan bahwa jikalau kita memiliki iman sebesar biji sesawi gitu ya, sesawi, maka kita akan bisa memindahkan gunung. Nah, itu satu iman yang ilustrasinya, analoginya memang perlu kita teladani gitu ya. Kalau punya iman kecil ya kamu bisa memindahkan apapun yang kamu harapkan gitu. Kalau kita belum bisa punya iman, kecil aja nggak punya, gimana kamu gitu ya. Tuhan Yesus mengingatkan demikian. Dalam hal pengampunan itu ya, dalam hal pengampunan, karena kalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Dan dia tidak hanya mengampuni orang yang bersalah dalam hal yang sepele gitu, tetapi bahkan orang yang membunuh dia, yang menyalibkan dia, yang
memfitnah dia ampuni gitu ya. Makanya dia menyampaikan, ya Bapak ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka malah buang undi, ngambil pakaiannya gitu. Ya dia ampuni semuanya itu dalam Lukas. Kemudian juga dia menjadi teladan dalam kemurahan hati. Dia mengingatkan bahwa Bapa di surga itu murah hati. Ya, dalam Lukas 6 ayat 36. Murah hati ini bukan sesuatu yang mudah, meskipun kelihatannya mudah gitu ya. Kita juga sering kali memperhatikan banyak orang yang murah hati gitu ya. Tetapi biasanya kita ya sebagai manusia itu tidak murah hati kepada orang yang tidak berterima kasih. Betul kan ya? Nah, kalau kita perhatikan ada hujan orang komplain ya. Ada panas orang komplain. Kalau hujan khawatir kebanjiran. Kalau panasan semuanya ya seperti kita lihat ya, tidak suka juga. Jadi kalau miliaran orang itu punya pendapat demikian, Bapak di surga seperti apa gitu ya. Sebetulnya ya itu hak Tuhan gitu. Yang saya menciptakan langit dan bumi, kamu komplain melulu gitu ya. Nah, teladan dalam kesederhanaan. Tuhan tidak mengajar kita, berikanlah kami pada hari ini makanan yang berlebihan, tidak. Dia menyampaikan secukupnya aja gitu ya. Dan kalau kita perhatikan, Tuhan Yesus itu saya nggak tahu ya, apakah nggak peduli rumah atau dia juga mengajar bahwa dalam Lukas 21 ayat 37 itu ya, siang hari Tuhan Yesus itu ngajar di bait Allah gitu ya. Dan malam hari, ia itu bermalam di Bukit Zaitun gitu. Makanya dia anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala ya seperti itu ya. Jadi dia coba bayangkan ya, dia sebetulnya bisa sih minta, tapi bukan orang yang demikian gitu ya. Tapi dia mengajar, ya pakai aja tempatnya karena kehidupan ini memang bukan berusaha untuk mendapatkan kemewahan gitu ya. Dia ingin menyampaikan bahwa hidup ya secukupnya sajalah. Apa yang ada itu yang bisa kita nikmati, kita syukuri gitu ya. Dengan apa yang kita miliki. Dia juga menjadi teladan dalam penyerahan diri kepada Allah Bapa. Ia mengajarkan kita mungkin punya pendapat, kita punya keinginan, banyak hal di luar harapan kita, di luar keinginan kita. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah yang ku kehendaki, tetapi seperti yang kau kehendaki. Seperti yang Bapa kehendaki. Jadi, di sini kita diajar untuk turut sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi, bukan berarti orang yang tidak punya keinginan, ya, tetapi ingin mengajarkan bahwa kehendak Tuhanlah yang jadi, gitu ya. Dia diberi hak atas apapun loh ya. Itu yang kita perhatikan. Dia bisa aja terbang, dia lari atau menghilang atau kemana gitu ya. Surga langsung juga bisa gitu. Tapi dia nggak menggunakan itu. Tapi dia mengikuti kehendak Bapa. Jadi penyerahan diri kepada Allah Bapa itu yang dia lakukan supaya kita pun juga mengikuti dirinya gitu ya. Demikian juga dalam hal kesabaran ya. Sejak kecil ya Tuhan Yesus menyatakan bahwa dia harus pergi ke Yerusalem. Ya sudah tahu kan di Yerusalem mau ngapain gitu ya. Dia punya kuasa sebetulnya. Dia punya kuasa untuk membunuh, untuk mengambil orang-orang yang akan menyalibkan dia gitu. Waktu Petrus itu makanya terus ditegur gitu ya.
Yesus mulai mengatakan kepada murid-muridnya bahwa dia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua gitu ya, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus kan tahu, dengar itu ya, maksudnya mendengar sih. Oh, nggak bisa dong Tuhan. Ya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Maka malah ditegur oleh Tuhan Yesus ya. Enyahlah iblis, engkau suatu bandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi yang dipikirkan manusia gitu ya. Jadi inilah yang harus kita hadapi ya. Mungkin kalau kita yang mengalami, ya kita singkirkan dulu orang-orang itu ya. Kita singkirkan dulu, mungkin gitu ya. Ataupun kita seringkali dalam hal lalu lintas ini kalau seperti ini ya udah saya tangkap saja gitu semuanya gitu ya. Tapi enggak, Tuhan enggak melakukan demikian. Dia punya kuasa, tapi dia ikuti saja kesabaran ya yang terjadi dalam dirinya. Nah, dalam hal pengajaran dia pun menjadi teladan gitu karena dia mengajarkan ya perintah Allah gitu ya. Kalau seseorang itu mengajarkan perintah manusia ya percuma gitu ya, bukan beribadah kepada Allah tetapi ajaran manusia gitu ya. Dan orang-orang juga mengakui gitu ya bahwa ia mengajar sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti yang lain gitu ya, mengajar menurut keinginan hatinya. Ya, kita pun harus ingat-ingat itu ya. Kita ngajar itu atas dasar apa gitu. Firman yang mana gitu ya. Yang ini yang perlu kita perhatikan gitu ya. Pak Edi sering mengingatkan gitu ya. Dasarnya apa gitu ya. Dasarnya ini ucapan manusia, ucapan tokoh politik atau selebriti atau siapa gitu ya. Itu ya harus kita perhatikan, kita uji gitu ya. Nah, teladan dalam pelayanan. Ia datang untuk melayani ya. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan memberikan nyawanya, bukan hanya melayani, tapi memberikan nyawanya gitu ya, menjadi tebusan bagi banyak orang. Dia bukan orang yang merasa bahwa dirinya itu harus dihormati gitu ya. Ya dia itu raja gitu. Tetapi dia nggak ingin orang berebut hanya untuk menjadikan dirinya itu dilayani gitu ya. Kalau pengen dilayani ya melayanilah gitu. Sebab siapa yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani gitu. Bukankah dia yang duduk makan, tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan gitu. Kau pengen makan, saya layani gitu. Kalau kita, saya pengen makan, mana makanannya kan enggak? Itu yang diajarkan Tuhan Yesus. Kalau kamu pengen makan, ya masak dulu lah. Untuk melayani, mungkin gitu ya. Jadi kita harus selalu berpikir bagaimana Tuhan sudah melayani kita. Dia bahkan mencuci kaki muridnya, ya dia ngajarkan semuanya itu. Supaya kita mengikuti bagaimana harus melayani yang lain. Dalam hal penderitaan, di dalam Yesaya disampaikan bagaimana ia dihina, dihindari orang. Ya pada saat satu orang itu terkenal, dia pengen dekat gitu ya. Pada saat orang itu terkena korupsi atau peristiwa pembunuhan gitu, tiba-tiba orang itu, oh saya nggak kenal. Petrus juga menyatakan demikian gitu ya. Kamu kenal dia? Enggak, saya nggak kenal gitu. Padahal tiap hari bersama Tuhan Yesus ya, orang tahu gitu ya. Ya itu yang terjadi. Orang yang penuh dengan kesengsaraan karena kesalahan kita padahal ya. Dia dihina ya. Dia itu karena berusaha untuk menebus kita, tetapi kita tidak sadar kitalah yang seharusnya melakukan proses penderitaan itu, tetapi Tuhanlah yang menanggung itu. Penyakit kita yang ditanggung, kesengsaraan kita dipikul gitu ya. Nah, itu yang harus kita perhatikan, bahwa Tuhan Yesus menjadi teladan dalam penderitaan. Demikian juga
memahami orang lain ya. Dia memperhatikan kebutuhan orang lain, terutama yang miskin ya, menyembuhkan orang buta gitu ya. Ya, dia bisa membuktikan bahwa orang miskin memberi lebih banyak daripada orang kaya, karena orang kaya kan memberikan dari kelebihannya. Kalau orang miskin memberikan dari apa yang ada pada dirinya. Demikian juga dalam hal memberkati ya. Yesus memberkati banyak orang ya. Memberkati mereka, kemudian memberkati orang-orang yang tidak suka dengan dia gitu ya. Demikian juga dia memberkati anak-anak. Jadi dia intinya memberkati setiap orang yang bersedia diberkati gitu ya. Nah, bagaimana dengan kita? Pertanyaannya, pertanyaan yang terakhir. Kita kan berperan dalam berbagai macam kegiatan ya. Berperan dengan anak-anak, berperan dengan pasangan hidup kita, berperan dengan rekan kerja kita mengawasi anak-anak dan lain sebagainya. Makanya banyak foto aneka ragam kegiatan itu. Nah, apakah kita sudah mencerminkan kasih Kristus? Setiap orang yang melihat kita ingin berteman dengan kita karena apa gitu ya? Karena kekayaan kita, karena nama kita, atau karena mereka ingin lihat dulu, kalau pengen kenal Tuhan Yesus ya, kamu kenalan sama dia gitu ya. Kamu bisa belajar dari dia gitu. Karena Tuhan Yesus tercermin dari tindakan orang itu, dari percakapan orang itu ya, dari aneka ragam yang dikerjakan oleh orang tersebut. Itulah yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, yang kiranya bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu semuanya, mengingatkan kita agar kita senantiasa menjadi teladan, sesuai dengan teladan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita semuanya. Tuhan kiranya memberkati, dan kita akan bersama-sama menyanyikan lagu yang berikutnya yang akan dipimpin oleh Ibu Retno. Sebelum kita akan berdoa syafaat ya, kita akan memujikan Intan dan Permata dari PPR 2 nomor 525. Setelah doa syafaat sudah saya bagikan, dan bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang belum menerimanya bisa ambil bagian dari nanti yang akan ditampilkan di dalam layar. Nanti doa penutup Pak Edi. Didoakan juga untuk Nikolas yang kali ini bertambah usia. Selamat ulang tahun buat Nikolas. Mahkota Yesusmu, hingga di dalam lembah ada intan yang bermain. Intan-intan dan permata, jiwa-jiwa yang sesat, segera cari dan bawalah untuk mahkota rajamu. Bawalah kepadanya intan yang disucikan dengan darah yang kudus.
kami pagi ini berdoa untuk seluruh jemaat GKI Pengharapan dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan, semuanya diberkati Tuhan dengan terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,